Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, salat tarawih kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Doa dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang luar biasa. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi menyampaikan beberapa riwayat, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, inti dari sebuah ibadah. Dan di riwayat lain, Imam Tirmidzi juga menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan doa. Itulah luar biasanya doa dalam ajaran kita, yakni agama Islam. Untuk itu mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dalam arti kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengharap agar terhindar dari segala musibah, atau mengharap dengan sungguh-sungguh agar seluruh keinginan kita di masa mendatang bisa segera terkabul dan terwujud. Itu bisa dilakukan kapan saja, tetapi ada waktu mustajab, waktu yang mudah dikabulkan doa insya Allah ketika kita berdoa di waktu tersebut. Para ulama menerangkan waktu-waktu tersebut berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu waktu mustajabah tersebut, yang pertama, sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Insya Allah kalau kita berdoa di waktu tersebut, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan malaikat setiap malam ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul may yad'uni fa astajib lah, may yas'aluni fa a'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah kemudian berfirman pada para malaikat, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang diinginkannya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu sahur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur itulah mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan yang dimaksud dengan waktu sahur? Qubailul fajr, sesaat sebelum fajar. Itulah waktu yang mustajabah. Yang ketiga, Lailatul Qadar, malam turunnya Lailatul Qadar. Itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang malam turunnya Lailatul Qadar ini masih menjadi misteri, karena memang tidak pernah dipastikan turunnya kapan. Tapi para ulama berdasarkan hadis Rasul menyampaikan kita bisa mencari turunnya Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni mulai tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Yang keempat, waktu mustajabah tersebut adalah setelah selesainya salat 5 waktu.
Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, ayat doa asma?" Qala, "Jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubat." Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, "Jawful lailil akhir," pada akhir malam, wa duburus salawatil maktubat, dan setelah salat maktubah atau salat 5 waktu. Banyak ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dubur salawatil maktubat adalah waktu setelah tasyahud dan sebelum salam. Ada juga yang menyampaikan bahwa setelah salam, sebagaimana yang hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tentang zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Yang kelima, waktu mustajabah tersebut adalah antara azan dan iqamah. La yaruddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidaklah tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Berikutnya, ketika sujud dalam salat, itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Karena kondisi kita ketika sujud itu adalah kondisi kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Begitulah firman Allah dalam Al-Qur'an. Bersujudlah kalian dan mendekatlah. Maka perbanyaklah doa ketika kita sujud dalam salat, terutama dalam salat sunnah. Itu yang paling memungkinkan kita untuk memperbanyak doa. Yang ketujuh adalah waktu tertentu di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Para ulama berpendapat waktu sedikit yang dimaksud adalah sesaat ketika duduknya khotib di antara dua khutbah. Ada lagi yang mengatakan bahwa mulai khotib naik di atas mimbar untuk khutbah sampai selesai membacakan khutbah. Dan sebagian yang lain menyampaikan waktu sedikit tersebut adalah waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang kedelapan, waktu mustajabah tersebut adalah ketika adzan berkumandang. Sanatani ma turaddani ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun. Jadi ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun itu adalah waktu yang mustajabah. Berikutnya ada hari yang luar biasa yang pada hari itu insya Allah doa kita akan makbul dan mustajabah, dikabulkan oleh Allah, yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang-orang yang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah. Itulah hari di mana kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, karena waktu itu adalah bagian dari waktu yang mustajabah. Selanjutnya, waktu yang mustajabah itu ketika berbuka puasa. Inna lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Sesaat ketika menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajabah. Ada sebagian ulama yang menyampaikan berdasarkan hadis dan riwayat lain bahwa sepanjang hari ketika berpuasa maka doanya akan mustajabah, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ketika minum air Zam-Zam, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Khasiat air Zam-Zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah mengajarkan sebuah doa ketika minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan penyembuhan dari segala penyakit.
Dan terakhir, waktu yang mustajabah itu ketika musafir, ketika bepergian jauh. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Itulah beberapa waktu yang mustajabah, yang mudah dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri saya pribadi. Walafu minkum, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.